Luka di lantai marmer, anak durhaka dari lantai 21. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan Jakarta, berdiri sebuah gedung pencakar langit bernama Geraha Nusantara Tower, megah dan menjulang. Di lantai 21 gedung itulah bersemayam kantor perusahaan raksasa bidang teknologi milik seorang CEO muda bernama Raka Satya Wiguna. Raka, pria 28 tahun dengan jas mahal, rambut tersisir licin, dan sepatu kulit yang mengilap, adalah wajah baru dari generasi sukses. Wajahnya sering muncul di majalah bisnis, wawancara TV, dan akun Instagram dengan followers jutaan. Tapi di balik kejayaannya, ada kisah kelam yang tak diketahui publik, kisah yang hari itu meledak di hadapan semua mata. Hari itu adalah hari Selasa. Kantor tengah sibuk dengan deadline, dan para karyawan berseliweran membawa berkas. Tiba-tiba, lift terbuka. Keluar seorang wanita tua dengan pakaian sederhana, kebaya kusam, sandal jepit, dan kerudung pudar. Ia membawa sebungkus nasi bungkus dalam tas plastik. Namanya Ibu Karsinem. Ia bukan kurir. Ia adalah ibu kandung dari CEO Raka Satya. "Permisi, saya mau bertemu Mas Raka," ucapnya lembut kepada resepsionis yang terperangah. Beberapa pegawai memperhatikan. Wajah mereka heran. Seorang office boy berbisik, "Itu ibu Pak Raka, ya? Kok kayak orang desa banget?" Tak lama, kabar itu sampai ke telinga Raka di ruangannya yang wangi dan rapi. "Pak, ada seorang ibu-ibu, mengaku ibu kandung Bapak. Ia ingin mengantarkan makan siang." Raka terdiam sesaat. Dadanya berdegup. Matanya gelap. Kemarahan lama yang dikuburnya mendadak muncul. Ia berdiri cepat, menghentak lantai, dan menuju lobi lantai 21. "Kenapa kau datang ke sini?" Ibu Karsinem tersenyum begitu melihat putranya. "Mas, ibu masakin oseng tempe favoritmu. Kamu dulu suka makan ini waktu kecil. Kamu belum makan siang, kan?" Namun yang ia dapat hanya tatapan tajam. Semua mata karyawan menonton. Pemandangan ini menjadi tidak biasa. CEO muda mereka mendadak berdiri di depan seorang nenek renta berpakaian sangat kontras. "Aku sudah bilang, jangan datang ke sini. Apa kau nggak tahu malu?" bentak Raka. Suara itu menggema. Beberapa pegawai wanita terkejut, bahkan ada yang menahan air mata. Ibu Karsinem kaget. Tangannya yang gemetar hampir menjatuhkan nasi bungkus. "Mas, kamu anak ibu. Ibu cuma..." "Diam. Aku bukan anakmu. Jangan bawa-bawa aku ke masa lalukumu itu. Aku berhasil tanpa bantuanmu," teriaknya keras. Dan di saat berikutnya, sesuatu yang lebih tak terduga terjadi. Raka mengangkat kakinya dan menendang tas plastik berisi nasi itu. Tas terlempar, isinya tumpah ke lantai marmer. Ibu Karsinem pun ikut terdorong dan terjatuh. Kepalanya membentur meja resepsionis. Semua terdiam. Detik itu, dunia seakan berhenti. Seorang manajer muda mencoba maju, tapi Raka menatap tajam. "Jangan ikut campur." Pecahnya tangis dan viral dalam sekejap. Ibu Karsinem tak berkata apa-apa. Ia hanya menangis pelan, berusaha mengangkat tubuhnya sendiri. Nasi bungkus yang dibuatnya dengan cinta kini berserakan, terinjak sepatu-sepatu mahal. Seorang karyawan diam-diam merekam kejadian itu. Sore harinya, video itu menyebar di media sosial. Judulnya, "CEO muda tendang ibu kandungnya sendiri di kantor." Ditonton puluhan karyawan. Hanya butuh 2 jam untuk jadi viral. Komentar banjir. Dari pujian atas keberanian si perekam, hingga cacian ke Raka. Netizen menguliti masa lalu Raka, menemukan foto lamanya yang hidup miskin di kampung. Karma langsung membalas. Dewan direksi langsung mengadakan rapat darurat. Dalam 24 jam, saham perusahaan anjlok. Sponsor menarik diri. Masyarakat membatalkan kontrak. Petisi pemecatan Raka ditandatangani oleh ratusan ribu orang. Raka panik. Ia mencoba menghubungi tim legal, namun semua menjauh. Bahkan asistennya sendiri memblokir kontaknya. Ia duduk sendirian di kantor yang kini sunyi. Hujan turun di luar jendela. Lampu-lampu mati satu persatu. Lalu ia teringat nasi bungkus, dan wajah Ibu Karsinem yang gemetar. Perjalanan pulang ke kampung. 2 hari kemudian, Raka pergi ke kampung halamannya di Wonosari. Tapi yang ia temukan bukan rumah, melainkan tenda duka. "Ibu kamu meninggal semalam, Mas Raka," ucap tetangga dengan dingin. "Katanya jatuh karena darah tinggi."
Mungkin karena patah hati. Raka lemas. Ia menangis keras di tanah basah. Ia mencoba menyentuh tubuh ibunya di dalam peti, tapi warga menahan. Kau tidak pantas menyentuh jenazah ibumu sendiri. Penyesalan yang terlambat. Raka kini hanyalah nama yang dibenci. Di internet, wajahnya jadi meme anak durhaka. Di kampung, ia jadi legenda kelam. Setiap tahun, di tanggal kejadian itu, orang-orang membacakan kisahnya di sekolah-sekolah. Kisah Raka, anak durhaka dari lantai 21.